Masih bersukacita pada saat ini? Amin, puji nama Tuhan. Saat ini kita tetap bersukacita dalam keadaan situasi apapun. Kita tetap bersukacita di hadapan Tuhan. Kita bersorai-sorai. Kita melihat kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mengangkat pujian kita selanjutnya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita berdoa bersama-sama, kita satukan hati kita. Allah kami yang bertata di surga, terima kasih buat kebaikan, terima kasih buat pemeliharaan. Sampai saat ini Tuhan, kami dalam lindungan. Terima kasih Tuhan, hati kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami bangga punya Tuhan yang luar biasa, punya Tuhan yang hebat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami beribadah dalam suasana yang berbeda, dalam nuansa yang berbeda, tapi kami yakin hati kami tetap terhubung kepadamu. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami sampai saat ini, Engkau pelihara kami. Mohon Tuhan lindungan-Mu senantiasa dalam hidup kami. Bapa, biarlah perayaan Paskah kali ini bukan hanya kami peringati sekedar rutinitas saja. Biarlah melalui peristiwa ini, peristiwa yang terjadi di dunia saat ini, biar kami boleh merasakan bahwa Engkau benar-benar mati untuk kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah di Jumat Agung ini kami boleh memaknai lebih dalam lagi. Engkau berkati Tuhan kami semua. Terima kasih Bapa, mohon kehadiran-Mu senantiasa di hati kami, di pikiran kami. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin kami di bangsa ini. Tuhan, berikan mereka hikmat, berikan mereka kebijaksanaan dalam memutuskan segala sesuatu untuk mengambil kebijakan yang saat ini sedang terjadi di negara kami. Mohon Tuhan lawatan buat para pemimpin kami. Mohon Engkau berikan mereka kekuatan, kesabaran untuk menghadapi semua ini. Biar melalui peristiwa ini Tuhan, Engkau boleh melihat bahwa Engkau mengasihi kami semua dan kami mengasihi Engkau Bapa. Makasih Bapa, terima kasih. Berdoa buat kami semua mahasiswa-mahasiswi dimanapun kami berada. Tuhan tolong Engkau yang hadir di hati kami. Kami merindukan Tuhan ibadah bersama di tempat ini.
kerajaan-Mu ada bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah badai ini cepat berlalu dan kami boleh merasakan mengkurung di tempat-Mu. Berkati kami semua Tuhan. Berkati para dosen kami. Kau lindungi mereka, pelihara mereka. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, hati kami, pikiran kami. Ini doa kami Tuhan, kehendak-Mu terjadi. Pakai hamba-Mu secara luar biasa. Kami berdoa seperti yang Kau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di seperti di surga. Dikalahkan pada hari ini, makan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, tiba saatnya kita pada saat pagi hari ini untuk mempersiapkan diri kita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Apapun situasi, keadaan yang kita alami saat pagi hari ini, biarlah kita tetap percaya bahwa firman Tuhan, ya dan amin. Kita percaya bahwa pemulihan, penyertaan dalam setiap kehidupan kita, Tuhan akan curahkan atas kita. Saudara, sekalipun dunia bergoncang, bahkan bumi ini hancur, kita tetap percaya bahwa firman Tuhan akan tetap untuk selama-lamanya bagi kita.
bersama-sama. Tuhan, terima kasih atas kasih karunia yang selalu melimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Walaupun kami berada di tempat masing-masing, namun Tuhan tetap hadir dan Roh Kudus tetap bekerja di dalam hati para hadirin, sehingga kita semua benar-benar menikmati kasih karunia dan bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang disampaikan sungguh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya baca dulu teks hari ini, Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai ke 6. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke dalam tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak dan Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sangat terima kasih walaupun wabah virus corona, tapi kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan secara online. Saya mau menyampaikan firman Tuhan berdasarkan Yohanes pasal 14. Judul tema hari ini, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus berkata bahwa Aku jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ini Yohanes 14 ke 6. Dalam ayat ini kita menemukan sekali lagi salah satu ringkasan tentang kebenaran inti Injil Kristen. Tentu saja dalam banyak hal itu hanya ringkasan dari segala sesuatu yang sudah Yesus katakan kepada para murid. Tetapi Yesus perlu mengulangi dan meringkas semuanya itu kembali melalui pertanyaan yang diajukan oleh Rasul Thomas. Saya mau mengingatkan tentang keadaannya dulu. Jika kita benar-benar ingin mengerti dan menangkap pernyataan penting ini, kita harus menyimpan itu dalam pikiran. Di sini Tuhan kita akan menghadapi kematian di kayu salib, dan Ia memberitahu para pengikutnya bahwa Ia akan meninggalkan mereka, dan mereka langsung menjadi muram dan tidak senang. Jika Ia mengetahui ini, menyampaikan penghiburan yang luar biasa ini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Lalu Ia menguraikan tujuan besar yang akan Ia genapi dengan menghadapi kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, dan segala sesuatu yang mengikutinya. Jangan gelisah hatimu, dan itu jangan terganggu atau tidak senang. Jangan menanggap kepergianku sebagai akhir dari segala sesuatu. Itu tidak benar, sangat tidak benar. Sedikit banyak itu hanya
permulaan. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Itulah mengapa aku pergi, dan aku akan pergi dengan bebas. Dengan kata lain, Ia memperhadapkan mereka dengan janji besar Injil Kristen. Itu adalah cara Yesus menyampaikan kepada mereka seluruh skema, rencana, dan jalan keselamatan. Tidak apa-apa, berkata Yesus, aku akan meninggalkan kamu, dan engkau tidak akan melihatku dengan mata telanjang. Tetapi aku akan pergi kepada Bapa, dan aku akan menyediakan tempat untuk engkau tinggal bersama Bapa. Aku akan menyediakan tempat bagimu yang menantimu di sana. Dan ketika waktunya tiba, aku akan datang kembali dan menerimamu dan semua orang lainnya yang percaya padaku ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kau juga bisa. Jadi Tuhan kita telah menyatakan semua itu kepada orang-orang ini, dan Ia meringkas itu semua dengan mengatakan, kemana aku pergi, kamu tahu. Engkau telah bersamaku selama hampir 3 tahun, dan kau sudah tidak asing dengan pengajaranku. Oleh karena itu, kemana aku pergi, kau tahu, dan engkau juga tahu cara aku akan pergi. Kau tahu bahwa cara itu akhirnya akan mengantarku untuk bersamaku dalam kemuliaan. Pada dasarnya, Ia berpaling kepada mereka dan berkata, oleh karena itu, satu-satunya yang harus kau lakukan sekarang adalah mengikut aku. Aku telah memberitahu rencananya, aku telah menguraikan padamu tujuannya. Aku telah mencoba membuatmu melihat bahwa aku pergi dengan tujuan mempersiapkan prospek yang mulia dan luar biasa ini untuk kamu. Kau sudah sangat jelas tentang itu semua, kemana aku akan pergi dan cara untuk sampai ke sana. Lalu Thomas berbicara. Thomas dengan imannya yang kecil, Thomas yang mungkin masih berpikir dalam cara Yahudi dan istilah materialisme tentang kerajaan. Dia tidak mengerti ini. Apa yang Tuhan kita benar-benar katakan? Apakah Ia mengatakan? Itu pikiran Thomas, bahwa Ia akan menghilang begitu saja untuk sesaat, lalu Ia akan datang kembali dengan cepat untuk membangun kerajaannya di tengah-tengah kita. Apakah Ia datang kembali setelah sesaat untuk melepaskan kita dari perbudakan dan kelaliman Romawi, dan membebaskan kita dalam pengertian militer dan politik? Apakah begitu? Itu pertanyaan Rasul Thomas. Aku tidak mengerti ini. Kau berkata, kemana aku pergi, kau tahu jalan ke situ. Ya, maaf saja, tapi aku tidak tahu. Kami tidak tahu kemana engkau pergi, Tuhan, dan bagaimana kami bisa tahu jalannya. Itu respon Thomas. Itu masih misteri bagiku. Aku tidak tahu apa maksudmu akan mempersiapkan tempat dan seterusnya, dan bahwa kau akan datang kembali. Thomas tersanjung. Mungkin ia dibutakan oleh berbagai prasangkanya. Jadi ia berbicara dan menyatakan protesnya. Dan kita seharusnya sangat berterima kasih padanya atas kejujurannya yang sungguh-sungguh dalam mengekspresikan diri dengan begitu tulus terang dan sederhana. Kita telah mendapatkan manfaat dari berbagai pandangan sejelas tentang Thomas ini dalam kitab Injil.
Mereka semua adalah tentang sebuah pola. Ia adalah orang yang sederhana, agak terus terang. Namun bagi saya juga adalah orang yang sangat menimbulkan kasih sayang. Saya sangat kasih Thomas ini. Kelihatannya ia orang yang hatinya lebih baik daripada pikirannya. Saudara sekalian ingat bahwa ketika Tuhan kita diminta untuk pergi ke rumah Lazarus yang sakit keras, Thomas berpikir itu adalah suatu kesalahan besar. Maka dia berkata, marilah kita pergi juga untuk mati bersama dia. Ini Yohanes pasal 11 ayat 16. Seperti itulah Thomas. Bahkan setelah kebangkitan, ia tidak bisa mengikuti itu semua. Kematian Tuhan kita di kayu salib telah menjadi pukulan yang menghancurkan Thomas. Di luar semua persiapan ini, jelas Thomas telah pulang ke rumah dan hasilnya, ketika Tuhan kita menampakkan diri di ruang atas kepada para murid, Thomas tidak ada di sana. Meskipun ia lambat untuk mengerti, ada lagi yang bekerja di dalam dirinya, dan ia merasa ditarik kembali kepada yang lain. Jadi ia kembali kepada mereka, tetapi ketika mereka berkata kepadanya, kami telah melihat Tuhan, Thomas pada dasarnya berkata, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Lalu saudara sekalian ingat, Tuhan kita datang lagi dan berkata, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Dan Thomas tersungkur dan berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi mari kita bersyukur kepada Tuhan atas kejujuran Thomas, karena pertanyaannya dialah yang membawa Tuhan kita membuat pernyataan penting yang sedang kita mempertimbangkan ini. Thomas memiliki dua kesulitan, dan Tuhan kita menanganinya dengan membuat dua jawaban. Thomas berkata, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, semuanya ini bukan hanya sesuatu yang menarik bagi kita tentang Thomas dan murid-murid pertama itu. Ini adalah pertanyaan yang paling mendesak dan relevan bagi kita hari ini. Kita diperhadapkan dengan pernyataan besar ini. Kristus masih berbicara kepada kita selama berabad-abad, dan ia mengatakan kepada kita di dunia kita yang bermasalah dan tidak berbahagia ini, janganlah gelisah hatimu. Itu adalah pernyataan besar Injil. Saudara sekalian, tidak perlu gelisah jika saudara sekalian percaya saja pada pesan ini. Saya mau ambil kesimpulan untuk khotbah hari ini. Tujuan kita adalah mengenal Allah sebagai Bapa kita. Dan untuk mengenal Bapa, kita harus berlari kepada Yesus Kristus yang telah disalibkan di atas kayu salib. Tidak ada jalan yang lain, tidak ada cara yang lain untuk mengenal
Allah sebagai Bapa. Karena Allah menyatakan diri melalui Yesus Kristus, hanya melalui Yesus Kristus. Allah Bapa di surga menyatakan diri dan Dia senang menampakkan diri kepada kita. Mengapa Yesus Kristus harus disalibkan di atas kayu salib? Mengapa Dia harus dibangkitkan dan dinaikkan ke surga? Itu untuk semua kita membawa kita kepada Bapa, sehingga kita bisa menikmati keintiman dengan Bapa di surga. Bapak dan Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita tetap berterima kasih kepada Tuhan yang menyatakan diri kepada kita melalui Yesus Kristus, dan mari kita tetap percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Sekian saja. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati kami sehingga kami jangan gelisah dalam kondisi apapun. Kami tetap percaya kepada Yesus Kristus dan tetap mulia dan pandang dan tertuju kepada Tuhan. Hari ini biarlah kami sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan yang telah disalibkan di atas kayu salib, dan biarlah kuasa kematian Yesus Kristus menjadi kuasa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.